Halo semuanya, perkenalin nama aku Nela Rahma Abdullah dan dalam video ini aku bakal bahas nih salah satu isu penting dalam hukum internasional, yaitu ada kedaulatan teritorial dalam perspektif hukum internasional. Di tengah dinamika global saat ini, isu kedaulatan menjadi semakin kompleks nih dan penting banget, terutama dengan berbagai konflik wilayah yang terjadi di berbagai belahan dunia. Oke, aku bakal mulai nih. Gimana sih maksudnya kedaulatan teritorial ini? Nah, secara sederhana, kedaulatan teritorial adalah hak eksklusif suatu negara untuk menguasai, mengatur, dan melindungi wilayahnya dari campur tangan negara lain. Hak ini mencakup wilayah darat, laut, dan udara suatu negara. Nah, dalam hukum internasional, prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB yang menyatakan bahwa semua anggota harus menahan diri dari ancaman penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain. Selain itu juga, Konvensi Montevideo tahun 1933 memberikan syarat-syarat terbentuknya negara berdaulat, yaitu memiliki wilayah tetap, penduduk tetap, pemerintah, dan kapasitas untuk menjalin hubungan internasional. Satu contoh tentang isu kedaulatan teritorial menurut aku adalah konflik di Laut Cina Selatan. Wilayah ini tuh strategis banget karena kaya akan sumber daya alam kayak minyak dan gas, serta merupakan jalur pelayaran internasional yang dilalui lebih dari sepertiga perdagangan, serta merupakan jalur pelayaran internasional yang dilalui lebih dari sepertiga perdagangan global setiap tahunnya. Konflik di Laut Cina Selatan telah berlangsung selama beberapa dekade. Negara-negara seperti Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan memiliki klaim atas bagian atau seluruh wilayah ini. Namun, klaim paling luas datang dari Tiongkok dengan dasar Nine Dash Line, sebuah garis imajiner yang mencakup hampir seluruh Laut Cina Selatan. Klaim Tiongkok ini bertentangan banget nih sama Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS 1982 yang hanya mengakui hak ekonomi eksklusif ZEE sejauh 200 mil laut dari garis pantai suatu negara. Tiongkok tuh bahkan membangun loh pulau buatan di area-area yang disengketakan dan mendirikan instalasi militer seperti landasan udara dan pelabuhan yang semakin memicu kekhawatiran regional. Filipina yang ngerasa wilayahnya dilanggar nih sama Tiongkok mengajukan gugatan ke Permanent Court of Arbitration di Den Haag pada tahun 2013. Nah, 3 tahun kemudian pengadilan memutuskan bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum dan bahwa aktivitas Tiongkok di wilayah ZEE Filipina merupakan pelanggaran terhadap hak kedaulatan Filipina. Meskipun keputusan ini mengikat secara hukum, Tiongkok menolaknya dan tetap melakukan aktivitas di wilayah tersebut. Negara-negara seperti Amerika Serikat juga ikut campur dengan melakukan operasi kebebasan navigasi atau yang bisa disebut Freedom of Navigation Operations sebagai respon terhadap meningkatnya militaritas wilayah itu. Nah, yang aku sebutin, konflik ini tuh sebenarnya menunjukin banget gimana sih lemahnya penegakan hukum internasional ketika negara kuat menolak tunduk pada keputusan hukum yang berlaku secara global. Masyarakat internasional masih menghadapi tantangan besar untuk menjamin bahwa prinsip kedaulatan teritorial dihormati oleh semua pihak. Konflik seperti di Laut Cina Selatan menunjukkan bahwa kedaulatan teritorial nggak cuma jadi isu hukum aja, tapi juga politik dan ekonomi. Meskipun hukum internasional sudah jelas, implementasinya sering tergantung pada kekuatan politik dan diplomasi antar negara. Aku percaya kalau adanya perlu peran aktif dari lembaga internasional kayak PBB, ASEAN maupun Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan konflik kedaulatan secara damai dan adil. Selain itu, negara-negara kecil juga harus berani menggunakan jalur hukum internasional untuk mempertahankan haknya seperti yang dilakukan Filipina. Untuk kita sebagai generasi muda juga harus lebih sadar dan peduli tentang isu-isu ini karena menyangkut masa depan perdamaian dan stabilitas global. Aku bakal kasih kesimpulan nih soal semua apa yang aku omongin. Intinya, kedaulatan teritorial adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional. Namun, tantangan dalam penerapannya atau pengimplementasiannya sangat nyata di era modern ini. Kita semua harus mendorong agar hukum internasional tetap ditegakkan dan dijadikan acuan utama dalam penyelesaian konflik wilayah. Makasih banget udah nonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang isu-isu penting di dalam internasional. Sampai jumpa.